Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkifli Maulana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 2. LPTK saya di Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G 225248. Saya bekerja di Madrasah Aliyah Negeri 4 Pandeglang pada mata pelajaran kimia. Video uji kinerja saya berjudul bentuk molekul yang saya lakukan di kelas 11 Sains 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga hari ini kita bisa mudah memahami materi yang disampaikan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Rohman kenapa? Sakit. Rohman sakit. Bilkis sakit. Siapa? Tiara sakit. Siapa lagi? Andika izin. Izin kemana? Oh, ada acara keluarga. Ada lagi? Cukup ya? Nah, cuma 4 orang ya yang nggak hadir ya. Oke. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari suatu materi. Ya, di mana materi ini menurut saya cukup menarik. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau review dulu. Saya mau review. Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ikatan kimia. Materinya ikatan apa? Ikatan kimia ada berapa jenis? 3. Apa saja? Ion, kovalen, ikatan logam. Terus minggu lalu kita memperdalam materi terkait ikatan apa? Ikatan kovalen. Oke, terima kasih. Masih ingat? Sudah bisa bikin struktur Lewis? Hari ini kita akan melanjutkan di ikatan kimia, khususnya di ikatan kovalen. Tapi sebelumnya, saya mau coba tanya ke kalian. Kita kan bab sebelumnya belajar struktur atom ya? Iya kan? Atom itu suatu zat tunggal. Ya. Kemudian antara satu atom dan atom lain berikatan. Salah satunya dengan ikatan kovalen. Oke. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana posisi atom-atom tersebut ketika sudah berikatan? Stabil. Oke, boleh. Selain itu, saya tanyakan bagaimana susunan atau posisinya ketika sudah berikatan. Apakah dia bersebelahan? Apakah dia atas bawah? Apakah dia depan belakang? Bersebelahan. Atas bawah? Bersebelahan. Ada yang bersebelahan, ada yang atas bawah. Ya?
Sempat gak kepikiran? Ini kan udah berikatan nih, atom berikatan dengan atom dengan ikatan kovalen membentuk suatu molekul. Nah, si atom ini dalam molekul ini posisinya kayak gimana? Bersebelahan, atas bawah, macam-macam ya. Nanti kita pelajari hari ini. Pertanyaan kedua, kalau ada molekul yang penyusun atomnya secara jenisnya berbeda, terus jumlahnya juga berbeda, kira-kira molekulnya sama atau beda? Penyusunnya, jenisnya secara jenis beda. Contohkan hidrogen dengan hidrogen, satu molekul H2, hidrogen dan klorin, satu molekul jadi HCl. Kira-kira bentuk molekulnya sama atau beda? Sama. Tadi ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Kalau jumlahnya berbeda? Beda. Kalau jumlahnya pasti berbeda. Oke, kita akan pelajari apakah dengan perbedaan jenis dan jumlah atom ini pengaruhnya terhadap bentuk molekul. Kita lihat ya nanti ya. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari bentuk molekul. Bentuk molekul. Kalau bahasa istilah lainnya geometri molekul. Geometri molekul. Bentuk manusia seperti apa? Ya seperti ini. Ya, ada kepala. Kepala di mana? Atas. Ada tangan kanan. Tangan kiri. Ada ini perut ya, tengah-tengah ya. Di sini ada organ-organ penting, organ-organ vital, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Terus di bawah kaki. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ini bentuk manusia. Sekarang bentuk molekul. Kita akan pelajari. Apa sih tujuan? Sebentar ya, saya siapkan presentasinya dulu. Sudah. Oh, belum dicolok ininya. Oh, ini. Udah ya. Udah dicolok. Oh, udah. Kita akan pelajari bentuk molekul hari ini. Apa tujuannya dari mempelajari bentuk molekul ini? Yang pertama kita akan mempelajari terkait penerapan atau menerapkan teori FSEPR atau domain elektron dalam memprediksi bentuk molekul. Kan tadi kita masih belum tahu apakah bentuk molekul satu dengan molekul yang lain sama, apakah posisi atomnya atas bawah, kiri kanan. Yang kedua, mengidentifikasi domain elektron ikatan dan domain elektron bebas. Apa sih domain? Nanti silakan pelajari. Jadi pembelajaran ini berpusat pada kalian pelajari. Jika ada yang tidak paham, boleh tanya kepada saya. Oke? Kemudian, mendesain bentuk molekul menggunakan alat peraga. Alhamdulillah, walaupun ya kita apa adanya ya, Bapak udah bawa alat peraga. Makanya tadi Bapak bilang, saya janjikan pembelajaran hari ini sedikit lebih menarik atau mungkin sangat menarik. Saya sudah bawa alat peraganya. Ini apa ini? Lilin. Yang ini tusuk gigi. Nanti saya akan bagikan ya. Selanjutnya pemahaman bermakna. Jadi kalau kalian sudah tahu bentuk molekul, susunan atom-atom dalam molekul, itu nanti akan mempengaruhi terhadap sifat dalam zat kimia. Sifat itu dibagi dua, ada sifat fisik, ada sifat kimia. Paling sederhananya nanti bisa mempengaruhi kepolaran. Kepolaran itu adalah kelarutan. Oke, ini kedepannya manfaat dari mempelajari bentuk molekul. Oke, kita sekarang masuk ke inti, tapi saya minta, takutnya masih ada yang, masih ada ngawang-ngawang. Saya minta coba mejanya disterilkan, HP-nya disimpan dulu dalam tas, HP-nya sterilkan biar fokus. Yang di atas meja biasa disimpan di meja belakang dulu, yang barang-barang yang tidak diperlukan. HP-nya kenapa simpan di dalam tas? Biar fokus. Takutnya tiba-tiba ada yang WA malah WA-an atau TikTokan ya. Seperti biasa, untuk meningkatkan fokus, kita lakukan tepuk fokus. Oke, siap? Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami,
Fokus. Oke, sip. Kita masuk ke kegiatan inti. Pembelajaran kali ini kita akan melakukannya dengan diskusi kelompok. Oke. Pembagian kelompoknya Bapak sudah siapkan berdasarkan asesmen diagnostik sebelumnya. Silahkan. Nanti tolong langsung memposisikan diri sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sambil Bapak nanti ngambil buku ke perpus, kalian memposisikan diri. Pembagian kelompoknya. Oke. Silahkan. Terlihat ya? Oke. Silahkan. Kalau ada yang mau masuk, tahan ya. Tolong dijaga. Sudah? Karena ada beberapa orang yang tidak masuk, mungkin nanti akan ada penggabungan atau peleburan kelompok. Kelompok 1 mana angkat tangan? Berapa orang? Sendiri. Kelompok 2? Berapa orang? 3. Kelompok 3? 3. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Ini ikut ke kelompok. Itu kelompok? Oh, kelompok 8, kelompok 9. Yang sendiri-sendiri tadi siapa? Angkat tangan. Kamu kelompok berapa, Ruhi? Hah? Oh, belum kemasukin. Oh, berarti oke. Uroh, pindah ke sini semuanya. Jadi masuknya, jadi kelompok berapa nih namanya nih? Silahkan. Ruhi ke sini, Ruhi. Geser. Jorifa geser. Nah. Ayo saya cek lagi kelompok 1. 1. Mana? Oh iya geser. 1 ke situ ya. Kelompok 2. Ini kelompok berapa ini? 8. 2. 3. 4. Kelompok gabungan ya. Kelompok 5 berarti ya. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke. Setiap kelompok Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk mempermudah pemahaman, Bapak juga akan bagikan buku teks, silahkan dibaca. Tolong dalam kelompok bagi tugas. Siapa yang tugasnya menulis, yang tugasnya membaca, tugasnya nanti dan lain sebagainya. Tapi tetap harus ada diskusi. Jangan yang nulis nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Jangan yang baca tahu tapi nggak tahu apa-apa ya, nggak bisa. Oke? Begitu. Bapak bagikan ininya dulu deh. Diisi ya identitas kelompoknya ya. Diisi. Harap duduknya kalau bisa melingkar. Biar komunikasinya gampang. Duduknya berhadapan biar komunikasinya gampang. Ada yang belum kebagian? Ini di belakang diskusinya Kirani. Mufid nggak diajakin. Nggak diasingkan. Kalau nggak salah ini di halaman 50. Kalau tidak salah ada di halaman 50. Nama kelompok itu tadi 1, 2. Ya. Mau kasih nama sama nama-nama ini Power Ranger. Halaman 50. Coba halaman 50. Halaman 50. Halaman 50. Bagi tugas halaman 50. Boleh. Nama kelompoknya tadi kelompok 5. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Silahkan berdiskusi. Ada tahapan pengerjaannya di bagian belakang. Tata caranya ada di situ di bagian belakang. Kemudian ada yang harus diisi. Silahkan dilihat dulu LKPD-nya. Oke, dilihat dulu LKPD-nya.
Ada di sini bagian cara kerja. Cara kerja. Ya, cara kerja. Kalian di situ juga cari informasi di LKPD, di buku FSEPR apa, domain elektron apa, ya. DEI, DEA apa. Ya, dan di sini ada kalian harus kerja tugas mengerjakan yang bagian E ya. Ada molekulnya CO2, SO3, SO2. Tentukan elektron valensinya, struktur Lewis, DEI, DEB, notasi, nama bentuk molekul. Sampai ke yang nomor 9. Untuk data nomor atom ada di bagian belakang. Nomor atomnya di situ. Dibikin konfigurasi elektronnya. Kemudian nanti di bagian akhir ada simpulan. Pertanyaan diskusi, kalau waktunya cukup kita lanjutkan ya. Pertanyaan diskusi, kalau waktunya tidak cukup kita langsung ke kesimpulan ya. Oke? Ya. Ya, langsung diisi di situ, langsung ditulis. 9. Ada 9. Tapi agar lebih efisien, saya akan bagikan maksudnya dari 9 ini ke beberapa kelompok. Oke? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 8 kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 nomor 2 dan nomor 3. Kelompok 3 kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Kelompok berdua ya ini ya. Ini berempat. Yang lain ya, kamu berdua aja. Ya. Gimana kalau ini gabung aja ya? Saya leburin ya. Boleh? Udah ditulis ini. Oh, udah nggak apa-apa. Ya. 3 dan 4. Siapa? Ke sini, Najwa. Ke ini, ke kelompoknya Hera. Oke. Tadi baru sampai kelompok 3 ya. Ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 kerjakan nomor 4 dan nomor 5. 4 dan 5. Lingkari aja, lingkari, kasih tanda. Ini kelompok 6 kerjakan nomor 5 dan nomor 6. Kelompok terakhir kerjakan nomor 6 dan nomor 7. Ya, silakan. Silakan. Ya, boleh. Gimana Pak cara kerjanya? Oh, ini tata caranya. Ini dimintanya apa? Elektron valensi. Elektron valensi. Kalau ini apa? Ini mah Konfigurasi. Boleh ditipek, boleh ditipek. Boleh ditipek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ditipek aja, ditipek. Ditipek. Ya, di buku konfigurasi elektronnya. Nomor atom udah ada di belakang. Nomor atom kan kemarin. Kemarin. Nih. Nah, ini nomor atom. Ini apa komposisinya? CO2, C dan O. Mana C-nya? 6. O-nya 8. Bikin konfigurasi elektronnya, tentukan elektron valensi, elektron pada kulit luar, simpan di kolom ini, habis itu bikin struktur Lewis, tentukan DI, DB, notasi, nama bentuk. Iya.
Wih, cepat sekali kelompok ini. Dan di bagian akhir dari LKPD ini kalian diminta untuk membuat model 3 dimensinya ya. Bapak bagikan lilinnya ya. 1, 2, 3. Oh pas ada 6 kelompok ya. Empat, 12. Nah, nih nanti siapa tugas yang bagian apa namanya? Bikin modelnya. Nggak bakal bisa bikin model dulu sebelum itu diselesai sampai ketahuan bentuk molekulnya. Nih siapa nih bagian bikinnya? Nih, nih, boleh. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Jatuh kali. Yo, Ruhi, kamu bagian ininya aja tuh. Nyiapin ini molekul mana tadi lilinnya? Dibikin lingkaran-lingkaran dulu tuh. Dibikin lingkaran-lingkaran dulu. Dibentuk. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Masih ngerjain ya? Nah, terus berarti ini Kalau sudah sampai menentukan notasi dan namanya, kalian gunakan alat peraga lilin ini untuk membuat bentuk molekul tersebut secara real, ya. Oke. Untuk mempermudah pemahaman, silahkan saya putarkan video sambil video bentuk-bentuk molekul. AX3E. Ada nggak di situ bagian keduanya? Ini nih. Apa itu? Oke, sip. Ya, sip. Sip.
Kalau salah tidak apa-apa pakai tip X, tidak apa-apa. Boleh bentuk molekul udah jadi. Oh, udah selesai. Oh, boleh. Nah, bikin ada dua kan, berarti bikin dua ya bentuk molekulnya ya. Cukup kan lilinnya? Nih, atom warna yang berbeda digunakan untuk atom yang berbeda. Berarti warna yang sama digunakan untuk atom yang sama. Ya, boleh. Pak, ini video apa? Sebentar ya. Digambar enggak? Apa langsung bentuk? Namanya aja. Nanti kalian pakai lilin. Nanti setelah ini kalian satu persatu per kelompok ke depan untuk presentasi. Ya, oke. Gimana? Ini segitiga planar gitu, Pak. Planar. Ya. Nah, bisa dilihat di video. Yang masih kebingungan untuk membayangkan bentuknya, boleh kalian lihat. Boleh kalian lihat. Nih, nanti ada per bentuk molekulnya. Saya khawatir ada yang imajinasinya kurang kuat. Jadi saya permudah dengan bentuk apa itu ada namanya ya. Saya putarkan terus video ini. Boleh untuk mengecek ya, boleh sambil dilihat. Betul enggak bentuk molekulnya seperti itu? Betul, Pak ya. Sip, simpan dulu. Satu lagi bikin. Satu lagi. Apa itu? Oh. Ini anggota kelompoknya siapa aja? Anissa, Naisila, Sylvia Bintang, Taufik, Catfik. Ya. Enggak ada yang AX22, ada yang Yumin. Coba lihat di sini. Di halaman kedua. Coba lihat. Ada enggak? Ada ya? Ada? Ada? Oke. Yang kokoh ya. Ajur. Tadi tujuan pembelajarannya kalian harus paham FSEPR. Apa sih FSEPR? Berarti kalian harus cari tahu apa sih FSEPR, apa sih domain elektron. Enggak, itu mungkin nanti masuknya ke asesmen kali ya. Ke asesmen apa namanya? Formatif ya. Postes bahasa dulunya mah bahasa. Udah selesai. Oke, ininya udah selesai, udah diisi. Udah. Kelompok siapa aja nih? Ruhi, Joripa, Uroh, sama Reha Resulfa. Oke, pertahankan. Nanti siapkan untuk ke depan ya. Coba lihat tadi lembar kerjanya udah diisi belum? Buka lagi. Oke, sip. Mau ngecek apakah betul, boleh dilihat di video. Ya, boleh. Kalau cukup waktu nanti kita diskusikan. Bareng-bareng. Iya, tapi kalau mau sekarang juga boleh. Nanti ketika diskusi bareng-bareng kalian udah punya jawabannya. Gitu. Ya, gitu ya. Sambil kalau udah selesai mengisi, boleh mengerjakan pertanyaan diskusi, nanti kita diskusikan. Oke? Ya. Ini Aisyah, Hera, Siti Najwa, Nanda.
Ini isinya Asep, Aul, Sama Aldi. Aldi, Iya, Pak. Mufid, Najwa, Ai Silpa, AI, sama Kirani. Berarti pinter, iya ya, AI, kecerdasan buatan. Nggak usah. Ayo dicek. Yang masih belum paham nih, sambil nonton videonya nih. Apa ini? Wih, apa nih? Wih, apa ini? Oh. Yang sudah selesai sambil membuat atau membuat model 3 dimensi dari bentuk molekul, boleh diisi pertanyaan diskusi. Yang di bagian belakang ada 2 pertanyaan diskusi. Boleh diisi. Sambil menunggu kelompok lain yang belum selesai. Yang mau tanya terkait materi boleh. Yang belum paham, ada yang belum paham. Oh ya. Tanya apa? Apa perbedaan pasangan elektron dan domain elektron? Wih, berat juga ini. Berat ini. Pasangan elektron dan domain elektron. Oke, yang pertama dulu. Boleh sambil kerja sambil merhatikan ya. Namanya pasangan ada berapa jumlahnya? Ya, sepasang berarti 2 ya. Pasangan elektron berarti kita bisa gambarkan sepasang elektron. Jadi elektronnya ada 2. Misal kita punya atom A ya. Dia punya 2 elektron. Ini disebut sebagai pasangan elektron. Oke. Dan perbedaannya dengan domain elektron. Sebenarnya melengkapi. Domain elektron itu adalah daerah di mana kebolehjadian ditemukan pasangan elektron. Jadi kalau pasangan elektron itu bahasanya orangnya, domain itu rumahnya, areanya. Kebolehjadian ditemukan adanya pasangan elektron. Jadi domain itu istilah dari areanya. Kenapa kebolehjadian? Karena elektron ini belum bisa diprediksi ya, tapi kita bisa memprediksi sekitar areanya. Oke? Itu namanya domain elektron. Domain elektron. Ya? Apa arti dari domain? Sama seperti tadi, domain itu adalah suatu daerah kebolehjadian ditemukan pasangan elektron. Jadi areanya. Oke? Oke? Areanya. Kita ngebahas areanya. Ada pasangan elektron. Ini nanti berhubungan. Tadi ada yang dapat siapa? CO2, siapa yang dapat CO2 tadi? Kelompok 8. CO2. Kalau CO2 Lewisnya tadi ikatannya tunggal apa rangkap 2 atau rangkap 3? Rangkap 2. Pertanyaannya, ikatan tunggal rangkap 2 rangkap 3 apakah mempengaruhi terhadap domain elektron? Oke. Ada A dan B berikatan secara tunggal. Kemudian ada A dan B berikatan secara rangkap 2. Pertanyaan saya, domain elektron pasangan yang pertama atau molekul pertama? 1, udah jelas. Domain elektronnya ada 1. Yang kedua? 1. Kenapa? Tumpang apa? Tumpang tindih. Jadi di buku dijelaskan, ya kalau tadi sudah dibaca, bahwa kenapa ikatan tunggal dan ikatan rangkap dihitungnya tetap 1,
Karena di ikatan tunggal, di ikatan rangkap, di ikatan rangkap, dia masih dihitung dalam satu area yang sama. Overlap bahasanya. Kalau bahasa Indonesianya tumpang tindih ya. Tumpang tindih. Ini sebenarnya bisa dijelaskan nanti di teori hibridisasi. Kalau sempat nanti kita bahas teori hibridisasi. Oke, ada lagi? Apa itu Tiga tiga dimensi? dimensi. Tiga dimensi. Ada yang tahu silakan, boleh. 3D bentuk apa tadi? Saya tahu Pak. Gak apa-apa. Kalau kalian mengenalnya selain tiga dimensi, ada apa lagi selain tiga dimensi? 4 dimensi. Empat dimensi. Ada, tapi masih belum boleh. 2 dimensi. Selain itu, 1 dimensi. Nah, saya ngambil garis lurus. Ini berapa dimensi? Kita ambil sumbu X. Saya tambahkan. Ini 1 dimensi. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ini berapa dimensi? Saya bikin sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini berapa dimensi? Jadi secara sederhana, 3 dimensi adalah bentuk 3 dimensi adalah bentuk yang memiliki volume atau menempati ruang. Kalau 2 dimensi punya volume nggak? Punyanya apa kalau 2 dimensi? Siapa? Sudut. Bukan. Tadi ada yang nyeletuk. Sebelah sini siapa? Perempuan. Kalau 2 dimensi punyanya apa? Kalau 3 dimensi kita punya istilah volume. Kalau 2 dimensi, bukan, itu volume itu ruang. Kalau 2 dimensi punyanya, kalian tahu di matematika bangun ruang berarti 3 dimensi. Ada bangun datar. Bangun datar berarti 2 dimensi. Bangun datar yang dicari biasanya apa di matematika? Bukan. Luas. 2 dimensi biasanya yang dicari luas. Kalau 1 dimensi panjang. Panjang. Jadi kalau 3 dimensi itu berarti dia ada panjang, kalau bentuk bangunan ya, panjang, ada lebar, ada tinggi. Dia memiliki volume. Bahasa lainnya dia menempati ruang. Kira-kira manusia ini 3 dimensi apa 2 dimensi? 3 dimensi. Kalau kertas ini selembar, ya 3 dimensi sebenarnya sih ya. Tapi kalau anggaplah tipis banget gitu, 2 dimensi. Sebenarnya 3 dimensi karena kan walaupun tipis ada lebarnya kan. Kalau pakai micrometer screw masih keukur panjang. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Oh, boleh. Apa perbedaan piramida dan bipiramida? Apa perbedaan? Lihat di mana itu kamu? Ya ini ya? Ya. Apa perbedaan piramida dan bipiramida? Oke. Ini yang tadi domain elektron tetap dihitung 1. Oke. Piramida dan bipiramida. Di situ kelihatan nggak di gambarnya? Cuman nggak ditarik garis-garisnya sih ya. Jadi bikin bingung ya. Piramida pernah tahu lah, walaupun kita nggak pernah ke Mesir. Tahu ya? Piramida ya yang mengkerucut seperti itu. Ya. Kalau bipiramida, nih istilah piramida dan bipiramida. Awalan bi ini menunjukkan adanya jumlah piramida berjumlah 2. Jadi kalau piramida itu cuma 1, bipiramida berarti piramidanya ada 2 atas bawah. Begitu ya, begitu. Emang kalau di sini yang saya kasih di LKPD-nya nggak ditarik garisnya sih. Nah, ada segitiga piramida sama segitiga bipiramida ya.
Segitiga itu alasnya. Aduh, mana spidolnya? Ada, perhatikan semuanya. Ada atom A berikatan dengan atom B, membentuk segitiga. Ternyata dia tidak hanya mengikat 3 atom B, mengikatnya misalkan 4. Ini bentuknya apa? Segitiga apa ini? Sama kaki atau segitiga datar. Kalau di situ namanya segitiga planar. Ya, ketika ada atom B lagi, maka secara garis lurus ini akan berbentuk seperti segitiga piramida. Kalau bipiramida berarti ada atom B lagi di bagian bawah. Oke, segitiganya ada piramidanya ada dua. Segitiga piramida dan segitiga bipiramida. Kalau piramida saja berarti segitiga yang hanya punya satu puncak. Kalau seandainya bipiramida, bukan puncak, ada 2 titik atas dan bawah, sehingga terlihat piramidanya seperti 2 piramida yang disatukan. Nih, ini apa ini nih? Kalau ini segi 4 ya. Segi 4. Piramida juga. Jadi piramida itu ada yang segitiga, ada yang segi 4. Nih, ke atas piramida, segi 4 piramida. Kalau ini ada 2 berarti segi 4 bipiramida. Nah. Kalau 3 gimana istilah bi? Kalau 3 tri. Kalau 4 four, tetra. Oke, saya kira cukup. Saya minta, udah selesai kan semuanya? Kita akan berikan kesempatan untuk setiap kelompok presentasi di depan. Tolong dibawa, nanti modelnya disimpan di meja. Apa yang harus kalian sampaikan di depan? Pertama, perkenalan dari kelompok siapa, namanya siapa saja, anggota kelompoknya. Kemudian tadi kebagian tugasnya yang mana tadi? Nomor 1 sama nomor 2 misal ya. Nomor 1, nomor 2. Molekulnya apa? Nomor 1 tadi contohnya CO2. Nomor 1 CO2. Jelaskan. Langsung aja, nggak usah sampai struktur Lewis, langsung aja DEI-nya ada berapa, DEB-nya ada berapa, notasinya bentuknya seperti apa? Tentunya nanti ditunjukin ya Pak. Ya, betul. Tidak perlu. Nanti kita diskusi aja kalau itu. Ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 8 sudah siap? Siap. Ayo ke depan. Mohon teman-teman yang lain perhatikan ya. Kita perhatikan. Pakai, kalau yang di LKPD dipakai. Kalau penyampaian di depan langsung DEI, DEB, nama, kemudian tunjukkan. Yang lain tolong perhatikan, kelompok lain. Dan kalau ada salah kita koreksi bareng-bareng. Jangan yang salah, jangan minder. Yang mau koreksi jangan merasa gagah. Kita sama-sama belajar. Oke, silakan waktu dan tempat. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjelaskan tentang apa yang tadi kita udah belajar. Nah, jadi kelompok 8 itu ada Nasila, sama Taufik dan saya Anissa. Nah, jadi kebetulan kelompok 8 kebagian nomor 1 dan nomor 2. Nah, di nomor itu molekulnya itu CO2, DE-nya itu 2, DEB itu 0,1.
Oh. Nah, terus nama bentuk molekulnya itu Diangkat, diangkat. Yang mana CO2 yang mana? Diangkat, tunjukkan ke teman-teman. Apa nama bentuk molekulnya? linear. Linear. Itu linear. Iya. Itu linear. Coba silahkan. Yang mau koreksi boleh. Angkat tangan kelompok yang mau koreksi. Angkat tangan. Oke, siapa? Mufid. Harusnya? Lurus. Harusnya seperti itu. Oke, teman-teman. Saya minta coba buka HP, kemudian install aplikasi bentuk molekul 3D. Coba kita koreksi. Ya. Koreksi. Sok silakan coba diambil HP-nya. Nggak usah semua orang bawa HP. Satu kelompok satu HP aja. Tadi bilang DEI-nya ada berapa? DI-nya ada 2. Ada 2. DEB-nya? No. Coba bikin simulasinya. Satu kelompok satu HP aja. Bener gak linear ya? Tadi kan agak bengkok ya. Ya. Namanya sih udah bener, cuman ngebener apa? Memperagakannya. Coba lihat. Bener gak? Linear itu seperti itu. Diangkat, diangkat. Seperti ya. Sama. Sama ya? Sama. Betul. Oke, silakan yang kedua. Nah, yang kedua, molekulnya itu DE-nya itu yang SO3 itu 3. Kalau yang DEB-nya Bentuknya. nama bentuk molekul itu segitiga Planar. Planar, planar. Segitiga. Planar. Tunjukkan. Tunjukkan. Oke. Betul atau salah? Cek. Yang pakai aplikasi itu. Bentuk molekul. Tunjukkan, tunjukkan. Betul atau salah? Copot. Gak apa-apa. Lurusin, lurusin. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 8? Saya nanya boleh? Saya. Planar itu apa? Datar. Planar itu artinya datar. Jadi segitiganya bentuknya datar. Itu harus datar ya. Harus lurus seperti yang ada di nih. Digerak-gerakin ya. Kok nggak mau? Nah dia lurus ya tuh. Ya kalau dalam posisi horizontal dia lurus horizontal. Kalau dalam posisi vertikal dia lurus vertikal. Oke, terima kasih. Silakan tutup. Terima kasih. Masa? Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Perhatikan ya, tiap kelompok nanti coba dikoreksi dengan aplikasi yang tadi saya suruh download. Udah ada download kan? Udah bisa? Cepet kali di sini kok. Kalian kan kelasnya pakai wifi. Mulai. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentuk molekul. Sebelumnya izinkan kami saya buka kami kelompok 2 kebagian untuk mengisi soal nomor 2 dan nomor 3. Ya. Soal nomor 2 dulu. Ya. Itu SO3, DE-nya 3, DEB-nya 0. Ya. 0. Sekarang disebutkan bentuk molekul. Sama ya seperti kelompok 8 tadi ya. Ini adalah segitiga planar. Bagus, tepuk tangan. Cek dulu teman-teman, siapa tahu salah. Udah tadi, kan yang kelompok 1 sama. Ya, sekarang yang nomor 3-nya. Nama molekulnya itu SO2, Ya. DEI-nya 2 dan DEB-nya 1. DEI-nya 2, DEB-nya 1. Coba saya cek dulu ininya. Ini. Oh, sip. Betul nggak bentuknya? Bentuk molekulnya dan namanya itu adalah DEI-nya berapa? Masukin 2, DEI-nya.
DEB-nya? DEB-nya 1. Oke. Nama bentuk molekulnya? Bengkok. Cek sama HP. Ayo cek sama aplikasi. Bengkok. Betul nggak? Apakah betul? Benar. Oke, sip. Terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Ya, itu lilin sama tusuk giginya nggak apa-apa buat kalian. Ya, siapa tahu kalian pengen coba bentuk molekul yang lain, nggak apa-apa. Nggak usah dikembalikan ke saya, nggak usah. Itu apa, Pit? Itu apa, Pit? Aduh. Oh, bikin orang-orangan sawah. Di sini, Pit. Di sini berdiri nih. Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan anggota kelompoknya dulu. Ada pembagian nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nomor 3 itu molekulnya SO2. Ya. DI-nya 2, DAB-nya 1. Nama bentuk molekulnya bentuk bengkok. Angkat. Sama nggak sama kelompok sebelumnya? Sama. Betul ya? Betul. Oke, selanjutnya. Yang nomor 4, CCl 4, DI-nya 4, DAB-nya 0. Nama bentuk molekulnya tetrahedral. Oke, tolong dicek nih tetrahedral nih, tolong dicek. Tolong dicek sama sesuai atau tidak. Sesuai atau tidak, dicek. DEI-nya berapa? 4. DB-nya 0. Sama enggak? Ah, santai. Oke, cukup. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hati-hati. Nggak apa-apa. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kalau lagi presentasi, maaf ya, mohon maaf ya, punten ya, agak kenceng suaranya, ya, agak ya. Jadi untuk nomor 4 itu atau atom C memiliki elektron valensi X4 dan atom Cl memiliki elektron valensi 7. Untuk DE-nya 4 dan DEB-nya 0. Angkat, mana? Notasi AX4 dengan bentuk tetradral. Tetrahedral. Sama enggak sama kelompok yang tadi? Sama ya. Jadi autocorrect ya. Autocorrect tuh mengkoreksi sendiri, betul atau salah. Kalau ada perbedaan kan tanda tanya di mana ini. Betul ya. Selanjutnya Di sini ada NH3 di mana elektron valensi dari N adalah 5 dan elektron valensi dari H adalah 1. DE-nya itu 3 dan DEB-nya itu 1 di mana notasinya adalah AX3E.
dan dengan bentuk segitiga piramida. Segitiga piramida coba. Coba cek, dicek. DEI-nya 3. DEB-nya 1. Sama enggak? Sama. Betul. Coba lihat mana. Oh ya, betul. Sip, silahkan ditutup. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Suci dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Aulia. Perkenalkan, nama saya Melani. Perkenalkan, nama saya Melani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hasil pengamatan molekul. Di sini ada NH3, N nomor atomnya itu 7, dan H nomor atomnya itu 1. Yang N itu elektron valensinya 5, dan yang H itu elektron valensinya 1. DEB-nya itu ada 3, dan DE-nya itu ada 1. Bentuknya Bentuknya itu segitiga piramida. sama enggak sama kelompok yang sebelumnya? Betul ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada H2O. H itu elektron valensinya 1 dan O itu elektron valensinya 6. DEB-nya itu 2, DE-nya itu 1. Bentuknya itu bentuk V. Sebentar. Berapa coba lihat? DEI-nya berapa? 2. DB-nya 2. DI-nya 2, DB-nya 2. Oke. Silahkan. Betul enggak DI 2, DEB 2 bentuknya apa itu? V. Betul. Sip. Terima kasih. Silahkan ditutup. Cukup sekian dari kelompok 4. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya, ini kelompok terakhir ya? Oh ya, silahkan. Ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan kita menjelaskan hasil diskusi kami. Kami di bagian nomor 6 dan nomor 7. Pertama-tama izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya diri sebagai moderator dan teman saya Melani sebagai Baik, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menjelaskan nomor 6. Ya. Sama atau tidak dengan kelompok sebelumnya? Sama. Oke, terima kasih. Lanjut oleh pemateri kedua.
Agak kurang kencang. Kurang kencang. Kurang kencang. Segitiga planar. Cek, coba cek. Apa itu DEI-nya berapa? DEI-nya 5. Coba sebentar saya lihat. AX 5 segitiga planar. AX 5. Oh iya, Bapak. Segitiga di piramida. Tidak apa-apa. Berarti bentuk molekulnya nanti direvisi ya, diperbaiki ya. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Belajar itu kalau ada yang salah wajar. Ya. Kalau seandainya belajar betul terus berarti udah pada pinter. Kalau masih ada yang keliru, kayak tadi kelompok 8 keliru lurus, mungkin karena kegeser jadi bengkok gitu ya. Pas dibawa gitu, di sana lurus, nyampe sini bengkok gitu ya. Atau di kelompok terakhir ini kurang teliti mengecek ya. Tidak masalah. Justru kalau kalian tahu di mana salahnya berarti kalian paham. Jadi nggak perlu saya yang ngoreksi, kalian sudah ngoreksi sendiri. Tadi Kirani, loh, ya, udah bingung sendiri. Dia di HP-nya bentuknya segitiga di piramida ya. Pas ditunjukin segitiga planar, agak kurang konsentrasi. Begitu ya? Oke. Ini masih ada waktu, kayaknya kita coba bahas diskusi yang di bagian lembar terakhir LKPD sudah dijawab. Boleh. Siapa yang mau jawab nomor 1? Oh, silahkan, Neng Uroh. Boleh berdiri dulu, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan notasi AX3. Sedangkan untuk molekul NH3 memiliki bentuk segitiga piramida dengan notasi AXE3. Oke, terima kasih. AXE ya, sorry. AX3E. AX3E. Oke. Terima kasih. Ada lagi mau ditambah kuasi belum? Sudah. Tepuk tangan untuk Neng Uroh. Ada yang mau menambahkan boleh? Silakan kelompok berapa saja yang sudah menjawab pertanyaan diskusi nomor 1. Kenapa bentuk molekul SO3 berbeda dengan bentuk molekul NH3? Tadi kata Neng Uroh SO3 itu notasinya apa? AX3 ya. Bentuknya segitiga planar. Apa tadi planar artinya? Datar. Kalau NH3 AX3E bentuknya segitiga piramida. Ada yang mau nambahin? Boleh kelompok lain? Silahkan. Pertanyaan nomor 1. Cukup? Oke, dilihat di sini. Apa bedanya? Notasinya menyebabkan perbedaan bentuk. Di sebelah mana perbedaannya? Di DEB-nya. Di SO3 punya DEB nggak? Tidak. Di NH3? Itulah kenapa. Tadi ada yang masih bentuk segitiga nggak? Maksudnya tadi segitiga planar, siapa yang dapat segitiga planar? Yang bukan, itu tetrahedral. Yang segitiga planar punya siapa? Segitiga planar, ada yang masih punya segitiga? Boleh. Awalnya SO3 ya. Kita bikin SO3 dulu. SO3 dia segitiga
datar. Ini ya, segitiga datar. Dia tidak punya DEB. Tidak punya pasangan elektron bebas atau domain elektron bebas. Ketika punya, maka bentuknya jadi terdorong ke bawah sehingga bentuknya berubah menjadi segitiga piramida. Efek apa menyebabkan 3 atom cabangnya ini terdorong ke bawah? Efek adanya DEB, domain elektron bebas, adanya sepasang elektron bebas. Jadi kesimpulannya di teori FSPR, adanya pasangan elektron bebas memberikan gaya dorong atau gaya tolak menolak sehingga atom-atom ikatan ini akhirnya terdorong ke bawah. Maaf. Ya, jelas? Bisa dipahami? Jadi jawabannya Neng Uroh 100% tepat. Tepuk tangan. Ya, karena beda. Ini tinggal ditelusur aja. Kalau nyari perbedaannya telusur dulu. NH3 tuh kayak gimana? SO3 seperti apa? Ketika sudah ditelusur, baru bandingkan apa nih yang beda. Oke? Pertanyaan kedua. Silakan. Siapa? Nomor 2 ini udah ada di Tapi di kan udah nemu kalau NH4 itu sama dengan ini Pak, sama dengan ini perbedaannya sama bentuk molekul yang kalian kerjakan apa? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ini di soal nomor 2. Apa perbedaannya dengan bentuk molekul yang kalian kerjakan? Ada positif, ada negatif. Kira-kira berpengaruh nggak ke bentuk molekul? Berpengaruh. Pengaruhnya apa? kalau SO2 itu Bapak, ininya nggak ada pasangannya. Hah? Nggak ada pasangannya? Ini Pak. Kan ini satu. Emang itu SO2 ini? Ini NH4 sama NO3. NO3. Itu S. Nggak apa-apa. Cari dulu ya. Ada positif dan negatif. Waktu di belajar struktur atom, masih ingat nggak? Masih ingat nggak struktur atom? Fe, misal ya. Saya punya atom Fe. Nomor atomnya 26. Ya, masanya 56. Misal, ini misal. Protonnya berapa? 26. Elektronnya 26. Neutronnya 56 dikurangi 2 berapa? 30. Ini dalam kondisi normal, tidak sama seperti molekul yang kalian kerjakan tadi. Posisinya tidak bermuatan. Di pertanyaan kedua apa? NH4+, ya kan? Bermuatan. Sekarang coba saya mau tanya. Kalau Fe-nya ini saya punya Fe 26, 56, 3+, maka protonnya berapa? 26. Elektronnya? Elektronnya? 23. Ini dapat dari mana 23? Tanda positif menandakan Fe ini, elektron pada Fe ada yang pergi sebanyak 3. Sehingga 26 dikurangi 3, 20 nih. Neutronnya sama 56 kurangi 26. Muatan baik positif maupun negatif itu hanya mempengaruhi elektron. Bagaimana dibentuk molekul? Nah, ya kan? Dibentuk molekul tadi ada NH4+. Ada NH4+. NH4+. Dan ada apa? NO3-.
Ya, gimana nih kalau kayak gini? Kalau tadi kan kalian mengerjakan kan nggak ada positif negatifnya ya. Kira-kira pengaruhnya di mana? Ini tandanya berarti apa nih? Iya, muatan. Tandanya kalau tadi kan ini 3 berkurang. Siapa yang berkurang? Elektron. Elektron punya siapa? Pertanyaan saya. Bukan F. Ini NH4+. Punya N sebagai atom pusat. Kalau di sini ada datang elektron. Berapa banyak? Satu. 3. Ini mah oksigen. Ini min 1. Angka 1 kan tidak ditulis ya. Min. Berarti tandanya ada elektron yang datang sebanyak 1. Nanti si elektron itu datangnya kemana? Ke atom pusat. Siapa atom pusatnya? Jelas? Jadi positif negatif pada molekul sama seperti positif negatif pada atom. Konsepnya hanya saja jangan sampai misleading. Misleading itu misinformasi. Ke siapa? Kan ada 2 atom. Ada N sama H, ada N sama O. Elektron datang dan perginya di atom pusat. Jelas? Ada yang mau mengerjakan? Aduh, cukup gak ya waktunya ya? Untuk PR aja deh ya. Kerjakan, coba bikin. Pertama sama seperti tadi, tentukan struktur Lewis, tentukan DEI, DEB, tentukan notasinya, namanya, lilinnya masih lilinnya. Pakai lilin yang masih tersisa, bikin lagi. Jadi nanti kita bisa cek perbedaannya. Apakah memenuhi kaidah oktet? Apakah pas berpasang-pasangan? Ya, oke? Oke. Konsepnya jelas bahwa positif negatif di sini mempengaruhi terhadap keberadaan elektron. Elektron valensi pada siapa? Atom pusat. Oke. Saya kira apa lagi ya? Saya kira cukup. Tanya jawab sudah ya tadi. Ada yang mengkoreksi, ada 2 kelompok yang keliru. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan. Oh ya sip. Oh, saya mau memperbaikinya. Saya tidak mau di piramida. Saya tidak mau sampai saya kecewa. Ayolah. Ini direvisi langsung sama kelompoknya. Nggak apa-apa. Belajar itu pokoknya mah ya. Kalau salah tuh tolong please jangan minder. Jangan minder. Dan biasakan kalau ada yang salah jangan ditertawakan. Di budaya kita tuh seperti itu. Akhirnya orang takut salah. Karena takut salah, akhirnya takut mencoba. Saya juga mengalami sekolah gitu. Saya juga mengalami masa-masa itu. Bahkan di kelas saya yang sekelas paling pinter pun kadang ada salahnya dan ditertawakan loh coba. Akhirnya kita yang biasa-biasa aja kan akhirnya sieun si itu ge pinter ngajawab salah disengseudekeun komo kami. Komo kami. Akhirnya sieun siapa yang mau tanya? Sieun. Siapa yang mau jawab? Sieun. Ya sieun salah. Akhirnya nggak berkembang. Akhirnya kalau nggak sieun itu nggak mau mencoba, coba kerjakan, diem aja. Daripada disalahkan kebek ke guru nanti berenya oh iya. Ya nggak gitu juga. Ya, tolong ya. Ini bentuknya ya. Kelompok Tiwi dan kawan-kawan. Betul ya, kiranya seperti ini. Ini segitiga. Ini piramida ke atas. Ini piramida ke bawah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Tiwi. Cuma Tiwi mah ini aja tadi apa namanya salah baca, maklum. Oke, kita tepuk fokus dulu karena saya lihat udah lemes-lemes. Ya, siap. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, kita masuk ke kegiatan akhir. Apa kesimpulannya sih? Kalian kan ada tuh di LKPD juga kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini terkait bentuk molekul? Kesimpulannya dulu, materinya dulu. Kita sekarang belajar bentuk molekul. Silakan siapa yang mau ngasih kesimpulan, boleh? Yang mau menyampaikan kesimpulannya boleh? Boleh.
Oke, silakan berdiri. Nggak apa-apa. Menumbuhkan semangat boleh. Kesimpulan materi dulu, Materinya silakan. Kita banyak belajar, kita banyak belajar dan mengamati gimana yaitu molekul, elektron valensi dari suatu atom, struktur Lewis, DE dan DEB, mengerti serta nama bentuk molekul. Tepuk tangan. Kalian nanti akan terbiasa bikin makalah, bikin jurnal, atau bikin skripsi kalau kuliah nanti. Bahwa kesimpulan itu harus disesuaikan dengan tujuan. Oke. Kita coba lihat tadi tujuannya apa pembelajaran kita hari ini. Tadi tujuannya adalah menerapkan teori FSPR dan domain elektron dalam memprediksi bentuk molekul. Jadi kesimpulannya, bisa nggak kalian memprediksi? Menerapkan teori FSPR bisa? Bisa. Jadi bentuk molekul bisa dijelaskan atau ditentukan dengan teori FSPR atau domain elektron. Saya tadi udah ngomong. Apa kepanjangan FSPR? Silahkan angkat tangan. Siapa? Boleh, silahkan Aisyah. Berdiri Aisyah. Electron population. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi, bahasa Indonesianya. Siapa bahasa Indonesianya agar mudah dipahami? Bahasa Indonesianya apa? Di buku tadi sudah saya bagikan untuk kalian. Siapa bahasa Indonesianya? Silahkan. Asep? Belum. Bahasa Indonesianya apa? FSPR. Apa? Silakan. Itu suara ininya, bunyinya ya, FSPR. Silakan, boleh. Uroh, silakan dibaca. Apa tadi? Pasangan elektron Ya. yang semuanya bermuatan negatif, ini akan berusaha saling menjauhi sehingga tolak menolak antar pasangan elektron menjadi minimum. Akan tolak menolak. Bahasa Indonesianya FSPR emang di buku nggak diiniin, kurang teliti bacanya ya. Pendekatan teori tolakan pasangan elektron ya, betul, boleh. Valensel elektron, valens itu valensi, sel itu kulit, elektron. Jadi elektron valensi. Pair itu pasangan, repulsion tolakan gaya tolak pasangan elektron valensi. Bunyinya tadi yang disebutkan oleh Neng Uroh bahwa pasangan-pasangan ini yang bermuatan negatif akan berusaha saling menjauhi. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kenapa SO3 dan NH3 bentuknya beda padahal komposisinya sama. Atom pusatnya 1, atom cabangnya ada 3. Tapi yang satu bentuknya segitiga datar, yang satu bentuknya segitiga piramid. Karena ada elektron bebas yang mendorong si ikatan cabangnya itu untuk turun ke bawah. Berarti kekuatannya kuatan mana? DEB sama DEI. Kuatan DEB itu yang dijelaskan di domain elektron, bahwa kekuatan tolakan antar DEB itu lebih kuat dibandingkan tolakan antar DEI. Jelas? Enak ya belajar kayak gini ya? Enak ya? Mau pakai kayak begini ya, enak sekali. Oke, tujuan pertama. Tujuan kedua, bisa enggak kalian mengidentifikasinya? DEI, DEB? Bisa. Syaratnya kita harus bikin apa biar tahu? Struktur Lewis. Jadi kita bisa menentukan kesimpulannya, kita bisa menentukan DEI, DEB dengan terlebih dahulu kalian bikin struktur Lewisnya. Dan jangan sampai salah. Kalau struktur Lewisnya salah, DEI dan DEB-nya juga sudah pasti salah. Struktur Lewis didapatkan dari apa?
Dari elektron valensi. Elektron valensi didapatkan dari apa? konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron didapatkan dari mana? Saya harap kalian biasakan berpikir runut. Dari sini ke sini ke sini terstruktur. Runut itu terstruktur. Jangan loncat-loncat kecuali udah ahli. Kalau udah ahli bolehlah. Karena ketika ditanya dia pasti paham. Dia meloncat tahapan itu ya karena sudah terlalu paham. Tapi kalau kita masih dalam proses belajar, runut. Kalian kalau dari keluar dari kelas ini kan buka pintu, keluar, kemana, nggak langsung loncat kan? Ya. Oke. Yang ketiga, mendesain bentuk molekul menggunakan bantuan alat peraga. Bisa? Bisa. Lebih enak nonton video atau lebih enak pakai alat peraga? Kenapa? Lebih realistis, langsung praktek. Dan menurut saya ada sentuhan. Kalau menonton kita cuma pakai apa? Pakai mata. Ya, kalau nonton kan cuma pakai mata. Kalau bikin alat peraga dilihat, dan ini juga kan panca indera ya. Diraba. Semakin banyak panca indera yang kalian kerjakan, maka akan semakin mudah mengingat. Oke? Itu kesimpulannya. Sekarang kita refleksi. Saya minta beberapa orang pembelajaran hari ini tuh gimana sih? Silahkan. Seru. Yang lain? Berkesan, boleh. Menyenangkan. Semangat ya. Iya, karena akhirnya jujur ya, ini tuh menurut saya materi ini relatif sulit. Serius. Apalagi bagi siswa atau peserta didik yang imajinasinya rada kurang. Makanya saya siapkan video itu ya biar, dan ditambah alat peraga biar kalian tuh gampang gitu loh. Jujur, karena ya kalau nggak pakai alat peraga ya susah. Tadi apa? Seru, berkesan, menyenangkan, apalagi menumbuhkan semangat. Lebih gampang, iya. Ya itulah akhirnya kan jadi lebih gampang dipahami. Saya usahakan mudah-mudahan ya konsisten kita akan, ya kan materinya nggak bentuk molekul aja. Kan materi kita kan berjalan ya. Ya kan masa ya tiap pertemuan pakai lilin ya kan? Oh, lilin. Oke, untuk refleksi nanti saya akan kirim ke HP masing-masing yang hari ini hadir. Tolong diisi. Gimana sih pembelajaran ini? Pak Julnya gimana? Materinya gimana gitu ya. Nanti saya kirim linknya, kalian bisa isi nanti setelah istirahat. Kemudian ada asesmen untuk menguji pemahaman. Itu bisa dikerjakan nanti di rumah. Ya, asesmen. Jadi jangan sampai ada peserta didik pas belajar ya oke gitu. Kadang kan ada begitu ya. Nyampe rumah long gitu ya. Kita pengen cek gitu nih, pengen cek apakah memang efektif. Kalau memang hasilnya memuaskan berarti efektif sekali ini, mudah dipahami. Tidak banyak kok asesmen, cuma 5 soal dan itu hanya pilihan ganda. Saya cuma pengen ngecek seberapa paham dengan materi yang disampaikan hari ini. Oke? Begitu. Saya kasih kesempatan siapa yang mau tanya dulu. Mungkin ada yang masih, ini bentuk molekul itu apa? Silakan. Bebas. Terkait materi ya, terkait materi. Belajar FSPR sudah, domain elektron, DEI, DEB sudah, nentuin bentuk molekul sudah, lihat videonya sudah, baca bukunya, teorinya sudah dibawakan, bikin 3 dimensinya juga sudah. Apa yang kiranya? Silakan, mau nanya apa terkait bentuk molekul? Tadi kan di awal pemahaman bermakna bahwa bentuk molekul bisa menentukan sifat di awal, di pemahaman bermakna. Nih. Dan sifat fisik dan sifat kimia. Saya tadi bilang salah satunya sifat kelarutan atau kepolaran. Sorry, bukan kelarutan, kepolaran. Kepolaran suatu molekul. Manfaatnya. Untuk materi selanjutnya,
Setelah ini, minggu depan berarti ya, kita akan membahas hubungan bentuk molekul ini dengan kelarutan atau kepolaran dari molekul tersebut. Apa sih polar? Kelarutan dalam air. Polaritas, kelarutan dalam air. Pertemuan selanjutnya itu kalau memang cukup nanti pertemuan minggu depan itu digabung dengan gaya antar molekul. Oh Pak, ada gayanya Pak? Ada. Kita akan bahas lagi. Oke? Begitu saja. Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas? Jangan lupa Google Form lembar refleksinya tolong diisi. Dikit aja pertanyaannya, nggak banyak-banyak. Asesmennya juga tolong diisi sebisa kalian di rumah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup ya pembelajaran hari ini. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, bukunya dikumpulkan. Kalau lilin dan tusuk gigi tidak perlu, kalian bisa bawa ke rumah. Tadi Bu Pin udah langsung pengen bikin orang-orangan sawah. Nggak apa-apa dibawa ke rumah masing-masing. Pak, LKPD-nya buat apa ya? Nanti buat saya nilai gitu. Ini sesuai, bisa atau tidak? Boleh dikumpulkan, boleh? Sebelum kita akhiri dengan doa. Sama buku paket, buku teks. Buku teksnya. Terima kasih. Buku teksnya. Bawa ke sini, Tiwi. Bawa ke sini. Tolong bawa ke sini. Ini ada 4. Sip. Terima kasih. Sip. Oke. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Kita akhiri, tadi diawali dengan doa. Kita juga harus mengakhiri ini dengan doa. Sebelum kita istirahat, sudah jam 12 ya. Mau dekati jam 12. Mari kita berdoa. Semoga apa yang telah dipelajari bisa nempel. Jadi kalian ketika belajar lagi itu nggak terlalu sulit. Ya. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak. Bapak mohon maaf kalau selama pembelajaran mungkin ada perilaku atau kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, belajar dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membawakan manfaat untuk kita semua. Boleh minta tolong ke Putra yang laki-laki bawa buku ini ke perpustakaan. Boleh? Nanti ditandatangan ya pengembaliannya ya. Oke. Apa ya? Takut ada yang ketinggalan. Sip. Terima kasih banyak. Bapak akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.